Hello guys, selamat datang di channel Uncoming. Bagaimana kabar nakama semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini Anka akan mereview manga One Piece chapter 1059. Seperti yang sudah kita tahu lewat spoiler beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata bukan hanya angkatan laut yang datang menyerbu pulau Amazon Lily untuk menangkap boa Hancock, tapi juga ada bajak laut Kurohige yang tiba-tiba muncul menyerbu pulau untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Meronomi milik sang ratu bajak laut. Sebelum kita mulai reviewnya, untuk nakama semua yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya dengan klik subscribe, bunyikan loncengnya, like and comment videonya, dan share juga di akun sosial media kalian semua ya. So langsung aja kita mulai review manga One Piece chapter 1059 ini guys. Yo ho 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 ho. Chapter 1059 diberi judul Insiden Kapten Koby. Di dalam subplot chapter masih mengkisahkan petualangan anak-anak Germa di mana kali ini terlihat Katakuri dan Oven saling menyerang akibat dari gas beracun yang dilepaskan oleh Caesar. Kemudian chapter dimulai dengan di sebuah kapal berlayar di dekat Pulau Sphinx, tempat kelahiran Shirohige. Marco meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada kru bajak laut Akagami karena telah mengantarnya ke pulau tersebut. Shanks bertanya kepada Marco apakah dia tidak akan bergabung dengan bajak laut Akagami. Marco memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda, dia lelah menjadi pengasuh bajak laut hebat. Shanks memberitahu Marco untuk tidak melebih-lebihkan karena dia tidak sehebat itu. Ben Beckman memberitahu bahwa Shanks adalah pria yang hebat. Lalu semua kru bajak laut Akagami menertawakan kapten mereka. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Marco saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Sebuah flashback dimulai, itu terjadi di Wano Kuni pada malam festival setelah serangan Ryokugyu. Terlihat Luffy yang terkejut mengatakan, "Apa? Kau tidak ikut dengan kami menjadi bajak laut?" Di sisi lain terlihat Sanji yang menangis. "Tidak, Yamato-chan." Dengan serius Yamato berkata, "Aku yakin kalian semua juga menyadarinya kan? Insiden dengan pria hutan berhasil diselesaikan berkat haki seseorang yang sangat kuat. Kaido mungkin telah jatuh, tapi sekarang ada banyak orang seperti itu yang akan mengincar Wano Kuni. Bagaimana aku bisa bertualang sementara aku mengkhawatirkan negeri ini? Aku yakin kita berdua merasakan hal yang sama." Yamato benar-benar yakin dengan apa yang dikatakannya pada Luffy. Dia bahkan mengkedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Luffy menatap Yamato dengan serius, tapi dia mengerti apa yang dikatakan Yamato. Jadi dia menerima keputusan Yamato dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya pada Yamato. Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke, karena dia memiliki rasa kebanggaan yang sangat kuat. Yamato memberitahu Zoro bahwa dia sudah mengetahui hal itu. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadinya di Wano Kuni untuk lebih memenuhi dirinya sendiri agar layak berlayar di lautan. Sanji terus menangis mendengar keputusan Yamato. Saat mereka terus berbincang, Marco tiba. Dia terbang di dekat Luffy dan yang lainnya berada. Marco memberitahu Luffy bahwa ada kapal yang cocok untuknya muncul di dekat Wano, dan dia akan pergi dengan kapal itu. Ada sedikit flashback Marineford ketika Marco menyuruh Jinbei untuk membawa Luffy bersamanya setelah kematian Ace. Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang. Marco mengatakan, "Aku yakin Ace akan sangat senang jika dia tahu seberapa hebat kamu sekarang." Dengan bangga Luffy berkata, "Hihihihi, gitu ya." Lalu Marco terbang pergi dari Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy. "Mulai sekarang ini adalah eramu, teruslah maju dengan penuh tekad." Dan Luffy membalasnya, "Tentu saja aku akan melakukannya." Flashback berakhir dan kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Marco sudah tiba di Pulau Sphinx. Panel berpindah ke Pulau Wanita Amazon Lily. Bagian dari gunung besar di tengah pulau telah hancur. Gloriosa mengatakan ini adalah pertama kalinya laki-laki bisa menyerang pulau begitu dalam, dan kerusakan di kota begitu sangat besar. Hancock mengatakan bahwa selama dia ada di pulau, musuh akan terus berdatangan. Lalu dia bergumam, sekarang situasinya sudah begini, aku ingin menikah dengan Luffy." Dengan jengkel, Gloriosa berkata, "Kamu selalu menginginkan itu bukan sesuatu yang baru." Lalu sebuah flashback baru dimulai. Itu terjadi selama serangan Angkatan Laut beberapa minggu yang lalu. Angkatan Laut berhasil mendobrak gerbang kota, tetapi Kuja melakukan serangan balik. Angkatan Laut kemudian memerintahkan untuk mengirimkan pacifista baru yang disebut Seraphim ke garis depan dan memerintahkan untuk mengaktifkan kamera perekam juga. Wakil Admiral Yamakaji mengatakan belum terlihat penampakan Hancock. Lalu seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan Margaret dan Sweet Pea, tetapi mereka tidak ingin menghajar anak kecil tersebut. Gadis yang memiliki pupil berbentuk bintang menembakkan laser dengan tangannya seperti pacifista yang sudah kita kenal.
Saat kekisruhan itu terjadi, tiba-tiba kapal bajak laut Blackbird muncul di belakang kapal perang Angkatan Laut. Gempa laut yang kuat mendorong kapal perang Angkatan Laut dari jalur Blackbird ke Amazon Lily. Teach mendarat di pulau dengan Katarina Devon dan Vasco Shad. Teach berkata, "Zehahaha, aku di sini untukmu, Ratu Bajak Laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Angkatan Laut." Katarina mengatakan Hancock memiliki wajah yang indah sehingga dia ingin kepala Hancock dan menjadikannya harta karun untuknya. Teach memberitahu Katarina bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama mereka bisa mendapatkan kekuatan Hancock. Vasco berkata lebih baik menangkap Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Angkatan Laut meminta Wakil Admiral Yamakaji untuk memberi mereka perintah untuk menyerang Blackbird, tapi Yamakaji mengatakan jika harus menunggu izin dari markas besar. Teach menyerang Marine dengan kekuatan gura-gura Nomi saat dia menyuruh Boa Hancock untuk keluar. Kemudian Kobe masuk bersama sekelompok Angkatan Laut di kota Kuja dan mencoba berunding dengan Boa Hancock. Kobe berkata, "Hancock-san, kami tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika kamu ikut dengan kami, aku berjanji kami akan pergi." Marigo dan Sanderson yang menyuruh Hancock menjauh karena mereka akan mengurus Angkatan Laut. Namun, Hancock menuju ke pertempuran. Dan Hancock mengatakan, "Sungguh konyol, aku tidak akan berada di tangan kedua belah pihak. Aku tidak tunduk pada siapapun." Bawahan Teach meminta bantuan yang melawan musuh baru yang muncul. Itu adalah anak kecil, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Teach terkejut. "Hah, tidak mungkin, rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam." Anak kecil itu tiba di tempat Teach berada. Anak itu juga memiliki api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang Mihawk. Anak itu menyerang Teach, pedangnya menjadi dua bagian dan memotong gunung besar di pulau itu. Teach bergumam, "PX-0 sialan, anak nakal ini adalah Pacifista. Apa yang terjadi?" Pacifista menyerang Teach lagi, tapi Teach menghentikan pedang itu dengan tangan berlapis hakinya. Teach menggunakan kekuatannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya. Black Hole. Boa Hancock menggunakan serangan Slap Raw untuk mengubah semua musuh di sekitar menjadi batu, termasuk Helmeppo dan Wakil Admiral Yamakaji. Kobe memerintahkan Pacifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan para patung batu dengan lasernya. Boa Hancock akan menggunakan serangan Parfum Femur, tapi seseorang menghentikannya. Dalam halaman ganda yang mengesankan, kita melihat bahwa Teach menangkap leher Boa Hancock dan dia mengangkat Hancock dari tanah di depan bajak laut Kuja dan Kobe. Teach menggunakan kekuatan Yami Yami Nomi, jadi Boa Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya. Lalu bounty baru diperlihatkan. Mantan si cimbun kaya Ratu Bajak Laut Boa Hancock bounty senilai 1.659.000.000 berry. Boa Hancock berkata, "Lepaskan tangan kotormu dariku." Zehahaha, sepertinya mereka memanggilmu ratu karena suatu alasan. Oh, kau mengubah bawahan idiotku menjadi batu. Yonko Blackbird Marcel the Teach bounty senilai 3.996.000.000 berry. Saat Teach mengatakan ini, kita melihat bahwa bahkan Katarina Devon dan Vasco Shad telah berubah menjadi batu. Teach memberitahu Hancock bahwa dia telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatannya. Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya dibangun di atas kecantikannya sendiri. Jika Teach membunuhnya, mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan itu. Bahkan pengguna Mero Nomi berikutnya tidak akan bisa mengembalikannya. Kobe mengatakan bahwa Hancock adalah masalah yang lebih besar dari yang dia duga. Teach berkata, "Situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana, ya kan, pahlawan Kobe? Kamu membantuku dalam insiden Rocky Port. Berkat kamu, aku bisa mengalahkan Wang Zi dan menjadi bos dari Pulau Bajak Laut." Kobe bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Teach bertanya, "Apakah kau benar-benar berpikir jika aku membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Kobe menjawab, "Jika dia tidak membuat para prajurit kembali normal, ini akan menjadi masalah besar." Lalu Hancock menawarkan negosiasi. "Aku akan melakukannya jika kalian semua meninggalkan pulau ini." Lalu Hancock terlihat kesakitan karena Teach mencekik lehernya lebih erat. Teach pun tidak percaya. "Itu bohong, saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kita menjadi batu, dan itu akan menjadi akhir bagi kita semua, ya kan? Sejujurnya aku pikir tidak mungkin seorang pria takkan terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit, jadi kurasa aku harus membunuhmu saja." Kobe yang panik mengatakan, "Jangan lakukan itu, jumlah korban akan bertambah sangat banyak." Tiba-tiba seseorang dengan haki yang sangat kuat muncul. "Aku sudah menduga soal angkatan laut. Tapi ini, bahkan pemandangan pulau telah berubah. Maaf Hancock, aku terlambat." Lalu Teach terkejut. "Raja Kegelapan Rayleigh?" Rayleigh menguluskan pedangnya dan berkata, "Hei anak magang Shirohige, ini tidaklah pantas untuk umurku mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu." Bawahan Kobe dan Teach pun panik. Rayleigh masih terus berbicara. "Hancock, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini tanpa melakukan sesuatu yang bodoh." Kembali ke Amazon Lily di masa sekarang. Kita melihat bahwa Rayleigh tidak tiba di pulau sendirian. Shaki bersamanya dan kita mengetahui identitas aslinya. Shaki berkata, "Kemajuan teknologi selalu membuat masalah. Berkat kapal perang batu laut Vegapunk, Cambet bukan lagi tempat yang aman."
Lalu terungkap bahwa Sheki adalah Ratu Amazon Lily dari 2 generasi yang lalu, mantan Kapten Bajak Laut Kuja, Shakuhaku. Lalu Rayleigh berkata juga, sejujurnya banyak hal yang menguntungkan bagi kita, aku sudah tua sekarang, jadi aku tidak akan bisa mengalahkan Blackbird saat ini. Tampaknya Angkatan Laut percaya mereka akan dapat menggantikan si Chibuka dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau itu. Marigo dan Sanderson yang membicarakan pacifista yang dibawa Angkatan Laut. Di akhir pertempuran, 2 orang itu, mereka tidak tergores sedikit pun, dan anehnya aku melihat salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak ketika masih kecil. Mereka melihat gambar wajah Seraphim yang digunakan Angkatan Laut di Amazon Lily. Memang wajahnya persis seperti wajah buah Hancock saat masih kecil meskipun pupil matanya berbentuk bintang. Kemudian chapter berakhir dengan kapal Angkatan Laut yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon Lily. Salah satu Angkatan Laut yang menjawab telepon mengatakan, "Ya Pak, kami mendarat di Pulau Egghead." Dan tentang Kapten Kobe yang telah diculik, pada gambar terakhir kita melihat halaman surat kabar dengan foto Kobe. Narator mengatakan bahwa Kapten Kobe, pahlawan insiden Rocky Port, telah diculik oleh Yonko Blackbird dan kru bajak lautnya. Dan situasi saat ini tidak diketahui. Chapter pun berakhir dengan info minggu depan tidak libur. Yo, itulah review manga One Piece chapter 1059 dari Uncoming. Sungguh chapter yang membuat jantung berdebar. Silver Rayleigh datang di waktu yang tepat. Entah bagaimana jadinya jika dia terlambat atau tidak datang sama sekali ke Pulau Amazon Lily. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Hancock sekarang. Terima kasih untuk sang raja kegelapan Silver Rayleigh, karena kedatangannya kita para fans buah Hancock bisa tidur dengan nyenyak. Jadi bagaimana menurut kalian semua mengenai chapter 1059 ini? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan, dan terima kasih juga untuk semua nakama yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya dengan klik subscribe, like, komen, dan share juga video ini di akun sosial media kalian semua ya. So, sampai bertemu di video selanjutnya. Yo ho 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 ho.